Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Wamen Kopangan, Bapak Wamen LH, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan segenap jajaran kementerian LH dan juga kementerian yang lain hadir di sini. Para tokoh masyarakat gerakan sipil, buruh dan aktivis lingkungan yang pasti menjadi teman ideologi saya. Dan hadirin sekalian, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibuatkan ini sambutan, tapi saya belum pernah baca ini. Baru sekarang lihatnya nih. Intinya ekologi, orientasi ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Saya percaya sama Rocky Gerung bahwa environmental ethics itu penting bagi kita dan harus menjadi fondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia di environmental ethics. Tahun 80-an, 90-an kita tahu dunia ini diserang oleh di dua kutub. Dari utara kita bahkan dari awal-awal abad inilah polusi dari industrialisasi yang luar biasa diserang. Wah, di mana-mana. Smoke stakes industry. Itu polusi gak karu-karuan. Akibatnya juga sampai sekarang. Di selatan kita diserang oleh yang namanya perambahan hutan atau deforestasi karena masyarakat harus hidup karena mereka korban penjajahan. Jadi dunia ini dikepung oleh daya rusak yang dahsyat dari utara dan selatan. Itu sejarah bumi kita. Nah, karena itu saya beranggapan bahwa orientasi ke depan adalah menyelamatkan bumi. Only one earth yang bisa mempersatukan semua gerakan di dunia ini. Satu bumi. Mari kita selamatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pembangunan pasti harus berjalan. Industri termasuk industri ekstraktif itu juga harus berjalan karena kita butuh uang, butuh devisa. Tapi saya sepintas mempelajari Prabonomics, eksploitasi sumber daya alam itu tidak boleh melebihi batas dari apa yang seharusnya boleh. Itu harus ada pembatasan dan harus ada comply dengan segala aturan dalam industri-industri ekstraktif seperti itu. Dan kita harus sudah menghentikan segala yang mungkin disebut dengan serakahnomics ya, adalah juga lupa terhadap keharusan memelihara lingkungan. Jadi itu yang saya pelajari dari gagasan atau pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro kepada lingkungan. Terakhir, saya kemarin bersama beliau, maka mohon maaf diundur sedikit, tiba-tiba harus ikut Bapak Presiden mendampingi melihat urusan sampah di Banyumas. Dan komitmennya luar biasa bahwa sampah adalah menjadi program prioritas nasional kita. Dalam 2-3 tahun ke depan urusan sampah harus selesai. Dan harusnya kita kalau berorientasi pada output, lintas departemen, lintas kementerian harusnya bisa kita selesaikan. Asal tidak ada interest lain kecuali interest ingin memastikan sampah itu dikelola dengan baik dan demi kepentingan lain. Kalau interestnya itu insya Allah sebenarnya bisa, kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu teluk di Indonesia ini. Kalau kita makan dari 10 ikan, 7 ikan itu ada mikroplastik. Dan banyak teluk-teluk seperti itu. Artinya memang soal lingkungan ini serius banget. Dan saya yakin hutang kita kepada generasi Z, Gen Z, itu besar sekali. Dia berhak marah kepada kita, berhak menagih kepada kita, supaya dia tidak terlantar, tidak katastrof di kemudian hari. Istilahnya itu apa ya? The impending catastrophe and how to combat it. Masa depan
yang katastrof itu apa ya? Kehancuran masa depan, bagaimana memeranginya? Ya kita ini yang memerangi. Kita ini tentara-tentara supaya masa depan bagi mereka tidak rusak, kira-kira seperti itu. Dan insya Allah bukan berarti kita menghambat, tidak. Kita menghambat ini, menghambat, bukan sama sekali. Kita ada di sini justru untuk memastikan investasi itu bisa berjalan dengan baik, ya. Ekonomi tumbuh, pekerjaan meningkat, tapi disertai dengan penghormatan kita terhadap bumi itu sangat tinggi. Bisa itu. Daripada sembarangan awalnya, ujungnya bermasalah. Itu yang repot. Jadi sama aja lah, kayak kita pakai baju. Kalau kita pakai baju di musim dingin atau apa, kan agak capek sedikit lah pakai baju begitu. Tapi begitu kita keluar jalan-jalan, insya Allah nggak masuk angin, kan gitu. Kalau kita sembarangan aja dalam posisi seenak idolnya gitu, keluar jalan, tiba-tiba kita masuk angin. Sama juga seperti itu. Investasi yang sebesar apapun dia, comply terhadap apa yang digariskan, maka kedepannya akan lancar. Ini setuju gitu ya? Kita pastikan semua investasi comply terhadap peraturan lingkungan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit banyak ada teman-teman yang sudah baca atau di TikTok atau di apa yang nyebar-nyebar gak karuan. Jumhur diangkat Prabowo untuk melawan oligarki. Ribet judulnya, nah, seperti itulah. Untuk sama-sama bersama oligarki memperbaiki bumi, kira-kira begitu. Ya, tidak ada habis lawan-lawan, ya. Kita sama-sama memperbaiki. Kecuali yang udah bandel banget gitu ya, itu ceritanya lain. Yang kalau bandel banget, daripada rakyat yang duluan marah, lebih baik kita duluan. Pasti kita tidak akan menimbulkan chaos kalau kita lebih duluan bertindak. Saya backgroundnya 2 kali di penjara, tingkat 3 mau ke tingkat 4, saya di penjara di ITB dulu, gara-gara saya memperjuangkan penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi judulnya zaman dulu itu, ada Badega, Pulau Panggung, Cimacan, itu kan ada penggusuran ya. Udah ada kata-kata konglomerat baru muncul lah pada waktu itu. Dari penjara 3 tahun, keluar dari penjara, gabung dengan Pak Habibie, dan gak lama kemudian saya terus di Gerakan Sipil dan jadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di zaman pemerintahannya SBY. 7 tahun, lama sekali 7. Setelah itu nakal-nakal sedikit sama teman-teman itu yang di depan dulu itu sudah memperjuangkan perlawanan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang ternyata juga urusan lingkungan ada di situ, ya kan? Masyarakat adat boleh dipenjara kalau ngelawan pembangunan, ada tuh. Pokoknya masyarakat di perhutanan yang ngelawan boleh masuk penjara. Kemudian AMDAL dihilangkan, peran masyarakat dan sebagainya. Kalau buruh, ntar saya cerita panjang. Kalau buruh kira-kira begitu. Dan Bapak Presiden mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik. Jadi itu harus kita koreksi agar menjadi undang-undang yang Pancasila, kira-kira. Di negara Pancasila. Nah jadi teman-teman semua, itu saja mungkin sambutan dari saya. Kalau briefing ke anggota atau karyawan nanti setelah inilah briefingnya satu persatu. Anda membriefing saya karena Anda pasti lebih tahu tentang urusan lingkungan hidup daripada saya. Saya ambil keputusan. Briefing apa yang Anda tahu tentang kebaikan dalam bidang lingkungan hidup, dan kemudian saya akan bergalat ke wisdom yang ada dengan suasana politik yang ada, kita mengambil. Saya yakin kementerian ini akan didukung secara politik oleh pertama Presiden, yang kedua tentunya DPR. Kita punya teman-teman yang pro kepada keputusan politik seperti Profesor Sukindus Ahmad, dan kita juga akan didukung oleh teman-teman yang berlatar belakang PKH ini, ya, Satgas PKH. Kita sama-sama untuk memastikan rule of law ini berjalan dengan baik, tapi kemudian investasi, kemudian kegiatan usaha satu sisi, terutama nih juga angkatan kerja yang sudah berada di dalam situ tidak banyak terganggu
karena proses perbaikan atau penyempurnaan ini. Kita ada laporan kan, Pak Ketum, saya Ketua Umum SPSI. Di antara 28 perusahaan itu, Pak Ketum, di PT itu ada 1.700 anggota kita. Di PT itu nggak salah sebenarnya, yang salah itu yang sekitarnya. Waduh, saya bilang ya oke. Saya tanya sama Pak Wamenko, ya memang betul itu sudah dianalisis, diaudit ulang. Alhamdulillah katanya udah bisa beroperasi lagi. Tepuk tangan nih untuk teman-teman dulu. Tanpa satu kata-kata merusak lingkungan, kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa itu Pak Wamenko, teman-teman sekalian, bantu saya bukan dengan cara lain kecuali memberikan gagasan yang the best you have in your mind gitu ya. Dan kita pastikan kita bisa berjuang bersama dalam guidance yang diberikan oleh Presiden. Dan secara pribadi dan keluarga, saya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang pasti sudah mempelajari juga latar belakang saya, yang seperti tadi saya bacakan dan lain-lain. Dan tentunya saya bisa mengatakan saya mencoba menjadi penerjemah dalam bidang lingkungan hidup dari apa yang ada di pikiran-pikiran beliau. Terima kasih dan kehormatan yang diberikan oleh beliau kepada saya, kepada teman-teman yang mungkin dari kalangan civil society, akan saya bayar juga dengan kehormatan yang lebih, dengan cara bekerja sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.